Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara pembukaan, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang lain menyesuaikan. Mari. Bismillah. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, kepada Ibu April Listinasari, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, aplikasi pembuatan video animasi merupakan satu contoh keberhasilan teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat pembelajaran yang menarik. Nah, di sini aplikasi ini bisa memvisualisasi konsep yang abstrak dan mempermudah penyampaian materi. Nah, bagaimana tentang cara pembuatan video yang menarik ini? Nah, mari kita temukan jawabannya melalui meeting online di malam ini yang bertajuk pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Powtoon yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Komsatun. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan dulu siapa sih Ibu Siti Komsatun itu. Nah, Ibu Siti Komsatun ini merupakan guru, yang saat ini sudah menjadi kepala sekolah di salah satu SD di Purworejo, yaitu di SD Negeri Jatiwangsan Purworejo. Beliau masih muda sekali, satu ini dengan saya. Kelahiran Purworejo tanggal 30 September 1984, bertempat tinggal di Sindurjan, Kecamatan Purworejo. Nah, beliau ini sudah berpengalaman banyak sekali ini dalam menjadi presenter, lalu sebagai narasumber untuk berbagai pembuatan media pembelajaran. Nah, baik, untuk lebih jelasnya bagaimana apa itu aplikasi Powtoon, nah mari kita saksikan pemaparan dari beliau. Mari kita simak bersama pemaparan dari beliau. Untuk waktu kami berikan secukupnya untuk Ibu Siti Komsatun. Silakan Ibu dimulai. Ya, terima kasih Bu Apri. Langsung saja, saya akan coba untuk share screen dulu. Ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah. Oh ya, oke. Ya. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan malam hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga dapat berkumpul walaupun secara online ya, dalam penyelesaian tugas WISITI 08, di mana mungkin kita sudah di masa-masa detik-detik hari-hari terakhir ya. Terima kasih juga atas motivasi yang diberikan oleh Bapak instruktur kita yang dengan selalu memberikan motivasinya. Maaf mungkin dalam penyelesaian tugas ini nantinya tidak begitu maksimal karena keterbatasan tenaga dan pikiran karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang waktunya bersamaan. Dan nantinya apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf karena dalam waktu sesingkatnya harus bisa menyampaikan presentasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja di sini terutama kita sebagai seorang guru yang diwajibkan untuk bisa menyampaikan sebuah konsep atau pemaparan materi kepada siswanya. Tetapi terkadang kita dengan keterbatasan media mungkin ataupun alat peraga itu mungkin membuat pembelajaran itu sangat membosankan bagi anak didik tanpa kita sadari. Nah, untuk itu apalagi kita sekarang sudah ada di era digital di mana kita seorang guru harus mulai berkreasi, berkreatif untuk bisa menyampaikan ide-ide ataupun konsep-konsep yang akan disampaikan ke anak didik dengan cara-cara yang lebih menarik.
Nah, salah satunya adalah media yang nanti akan kita pakai dalam membuat sebuah rancangan media pembelajaran, yaitu kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Powtoon. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus memakai media dalam pembelajaran, dan apa saja syarat-syarat ataupun kriteria suatu media itu layak dan pantas kita pakai? Bersama-sama nanti kita akan cermati. Baik, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Kita tahu media pembelajaran itu adalah suatu alat yang dipakai saat proses pembelajaran. Alat itu bisa berupa apa saja, yang penting dapat menyampaikan segala pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Tidak harus berupa buku, alat peraga, tapi juga bisa dengan software ya, berupa aplikasi ataupun video. Nah, di sini yang akan kita pilih yaitu sebuah aplikasi Powtoon, yaitu aplikasi Powtoon adalah layanan online untuk membuat sebuah paparan yang memiliki fitur yang sangat menarik. Di sini berarti kita harus terkoneksikan nanti dengan jaringan internet. Kemudian, pengertian media pembelajaran tadi sudah. Nah, apakah media itu dapat memotivasi belajar siswa? Tentu saja. Kegunaan sebuah media, keberadaan sebuah media itu sangat-sangatlah penting dalam suatu proses pembelajaran. Apalagi sekarang ini kita sedang digaungkan dengan program Merdeka Belajar, yaitu suatu gerakan yang digagas oleh Mas Menteri, di mana kita berkewajiban seorang guru untuk bisa menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang bisa membuat anak tersebut itu berkontribusi langsung dengan masyarakat. Intinya kita harus belajar, harus mengetahui keunikan-keunikan siswa satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang kita berikan kepada anak-anak itu harus sesuai dengan potensi mereka. Nah, apabila kita selama ini tidak mengalami perubahan, gaya kita masih seperti dulu, hanya menggunakan media audio seperti hanya ceramah, tentu konsep-konsep itu tidak akan tersampaikan. Nah, jadi sangat pentinglah sebuah media itu untuk bisa memberikan motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar. Nah, media seperti apakah yang dikatakan atau karakteristik media pembelajaran seperti apakah yang bisa dipakai? Yaitu media ini bisa berupa suatu alat yang bisa dilihat maupun didengar. Itu bisa berupa rekaman, video, PowerPoint. Kemudian media ini merupakan alat bantu pembelajaran. Sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti guru. Seperti sekarang ini yang terjadi bahwa pembelajaran di era pandemi ini, di mana kita jarang sekali atau sulit sekali untuk bertatap muka. Semua digantikan oleh elektronik ataupun hal-hal digital. Tapi satu hal yang tidak bisa tergeserkan yaitu penanaman karakter teladan itu hanya bisa disampaikan oleh guru. Posisi guru tidak akan bisa digantikan oleh media apapun. Kemudian media itu sebagai perantara informasi, itu untuk menyampaikan informasi apa yang ingin disampaikan. Lanjut saja biar supaya cepat. Fungsi media pembelajaran itu apa saja? Tentu, sebuah pembelajaran akan menarik apabila ada hal-hal yang menarik siswa, memotivasi siswa, menggunakan alat pembelajaran yang menarik. Kalau hanya ceramah, tentu saja anak bosan. Zaman saya dulu, pembelajarannya hanya cukup dengan ceramah saja, terkadang dari jam 8 sampai jam 12 itu rasanya sudah lama sekali. Nah, harus kita ubah mulai pola pikir kita sebagai guru di era milenial ini, tidak hanya terfokus pada metode ceramah saja.
Kita harus bisa memilih media-media yang tentunya nanti harus memiliki fungsi-fungsi. Yang satu yaitu memperbesar perhatian siswa. Siswa tertarik dari membawa saja alat ke dalam kelas itu siswa sudah tertarik, berarti mereka sudah ada rasa antusias untuk memperhatikan pelajaran selanjutnya. Kemudian memberikan pengalaman nyata. Diharapkan media yang dipakai itu bisa memberikan pengalaman nyata ke siswa supaya pembelajaran yang mereka pelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak konsep hayalan saja, tapi tahu konkretnya, implementasinya nanti di dalam keseharian mereka itu tahu. Kemudian menentukan cara berpikir konkret. Selama ini siswa-siswa hanya diajarkan abstrak saja, teori saja, tanpa saat mereka masuk ke dalam dunia nyata, terkadang mereka tidak bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah ditanamkan atau teori-teori yang disampaikan oleh guru di kelas. Ternyata saat mereka terjun di masyarakat, mereka masih bingung, oh ternyata ilmu ini tuh sebenarnya untuk apa, digunakan dalam kehidupanku yang mana, seperti itu. Jadi kita harus mulai bisa memilih dan memilah media yang bisa langsung mengajarkan mereka berpikir konkret. Kemudian melatih pemikiran secara kontinu dan teratur. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan itu bisa mengembangkan pemikiran siswa secara berkesinambungan. Kemudian mengatasi keterbatasan. Yang keenam tentunya harus membangkitkan motivasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, baru masuk saja guru membawa sebuah media, anak-anak sudah tertarik. Wah, mau belajar apa ini? Kok alatnya sudah menarik? Nah, dari situ sudah membangkitkan motivasi untuk memperhatikan. Kemudian memberikan pengalaman yang tidak mudah didapat. Bandingkan antara siswa yang belajar dengan hanya mendengarkan guru berceramah dengan siswa yang langsung menggunakan media pembelajaran secara langsung. Kemudian kita lanjut, kriteria pemilihan media. Apa sih syarat-syarat sebuah media itu dapat dipilih dalam pembelajaran? Yang pertama, tentunya sesuai dengan kompetensi. Kita tentukan dulu, apa sih kita hari ini mau mengajar apa, materinya apa, media yang cocok itu apa, siswanya itu bagaimana, kebutuhan mereka itu apa. Tentunya juga disesuaikan dengan daerah dan biaya. Bagi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran dengan keterbatasan media, mungkin kita tidak bisa menyamakan dengan media-media yang dipakai di daerah kota. Kita seorang guru harus dituntut untuk kreatif memanfaatkan atau barang-barang yang ada di lingkungan untuk dipakai sebagai sebuah media. Langsung diambil dari alam juga bisa. Langsung menggunakan hal-hal yang kadang kita tidak menganggap itu suatu hal yang penting, ternyata bisa dipakai. Seperti kemarin belajar tentang seorang guru yang memanfaatkan hanya dengan rumput untuk digunakan untuk media dia belajar pecahan atau belajar menghitung. Dia menggunakan, memaksimalkan hal-hal apa yang ada di lingkungan sekitar untuk bisa menyalurkan konsep pelajaran kepada peserta didik. Disinilah tugas pokok seorang guru untuk bisa memanfaatkan apapun itu di lingkungan sekitar. Tidak harus berfokus pada haruslah lengkap prasarananya, yang bagus, yang beli dengan harga mahal. Kita harus dituntut kreatif. Kemudian keadaan sarana pendukung, kemudian kemampuan pengelolaan, ketepatgunaan, efisien, dan mutu teknis. Mungkin itu nanti akan ada beberapa yang saya skip, langsung nanti kita ke pembelajaran menggunakan aplikasi Powtoon-nya saja supaya nanti tidak kelamaan, J. Di sini itu hanya sebagian tentang menjelaskan apa sih itu media. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang media. Di sini saya ingin membuat sebuah media pembelajaran. Kita basisnya adalah aplikasi Powtoon.
Aplikasi Photon ini adalah aplikasi secara online, jadi kita harus terhubung dengan internet. Nah, berarti apa saja yang harus kita siapkan untuk bisa membuat video pembelajaran ini menggunakan aplikasi Photon? Tentunya kita harus alatnya yang digunakan yaitu berupa media laptop bisa, kemudian internet, jaringan internet tentunya, kemudian bisa juga dengan gawai atau smartphone, dan yang jelas kita gunakan aplikasinya yaitu aplikasi Photon. Kemudian kita gunakan YouTube juga bisa untuk men-share atau membagikan video hasil kreasi kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Photon? Langkah pertama, yaitu nanti Bapak Ibu masuk melalui Chrome, kita ketikkan aja www.photon.com, kemudian bagi yang sudah memiliki akun, tinggal sign in, atau yang belum kita nanti mengadakan daftar dulu, yaitu dengan login. Kemudian di situ nanti kita akan enaknya nanti kita praktek. Kalau seperti ini hanya abstrak saja. Nah, sebelum itu nanti akan saya jelaskan dulu apa sih keunggulan dari aplikasi Photon. Aplikasi Photon itu memiliki keunggulan, yaitu satu, dia memiliki animasi-animasi yang menarik. Mudah, kita hanya tinggal sudah ada template-nya, kita tinggal memilih saja, melengkapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, sangat pas jika presentasi menggunakan Photon pada jenjang sekolahan karena bisa mengusir rasa bosan melalui animasi-animasi yang dimilikinya. Kemudian, hasilnya sangat menarik jika diiringi suara latar belakang yang pas. Keunggulan yang lain yaitu mencakup segala aspek indera penglihatan dan pendengaran, kemudian juga interaktif. Nah, selain kelebihan, tentunya ada juga kelemahan dari aplikasi ini. Apa saja? Yang pertama, aplikasi Photon ini dia hanya berdurasikan 3 menit dalam pembuatan videonya. Kalau seandainya kita membutuhkan durasi lebih dari 3 menit, apa bisa? Bisa, tetapi menggunakan sebuah trik-trik lagi. Kita menggunakan aplikasi lagi untuk menggabungkan video-video itu. Tapi kalau durasi yang disiapkan oleh aplikasi itu adalah cuma 3 menit. Kemudian proses pembuatannya harus terhubung dengan internet. Jadi apabila daerah yang jarang atau akses internetnya kurang, kita tidak memiliki kuota, mungkin ini adalah hal tersulit untuk menggunakan aplikasi Photon. Kemudian perlu kemahiran dalam pemakaian aplikasi ini. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah mencobanya, itu adalah mudah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pembuatan video yang lain. Langsung saja Bapak Ibu kita praktekkan supaya menghemat waktu. Tentu kita masuk dulu ke Chrome ya, kemudian kita klikkan Photon. Kita bisa masukkan ke Photonnya, www, atau mungkin langsung kita tuliskan saja Photon seperti ini. Nah, kita pilih yang atas sendiri, Photon Video Maker atau Make Video and Animation Online. Kita pilih yang ini. Bu Atun, mohon maaf, untuk share screen-nya masih yang aplikasi yang PPT Oke. Iya. Saya ubah dulu ya. Bentar. Sudah belum ya? Ya, sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Tadi untuk masuk ke sini, kita seperti biasa, kita masuk ke Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan Photon saja. Kalau tidak, saya ulangi di sini. Ya, kita klik Photon, kemudian akan muncul, kita pilih yang paling atas sendiri. Oke. Nah, akan tampak di sini. Karena ini saya tadi sudah masuk
maka tampilannya akan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, nanti akan ada petunjuk untuk login terlebih dahulu dengan bisa melalui Facebook ataupun dengan membuat akun, ya, dengan memasukkan email dan password. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini seandainya kita sudah masuk ke dalam akun fotonya ini, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya yang bisa kita pilih. Nah, untuk membuatnya, kita bisa pilih di sini ada tulisan create atau membuat. Kita klik di sini, Bapak Ibu. Kita dipilih, di sini suruh memilih ukuran apa yang akan kita pakai, horizontal atau square. Nah, kita pilih yang horizontal. Ya, mungkin karena ini langsung online, mungkin akan sedikit membutuhkan proses. Semoga lancar hari ini internetnya. Kendalanya memang di Powtoon adalah kita harus selalu tersambung dengan jaringan. Oke. Nah, setelah kita tadi mengklik create atau membuat dan memilih ukuran yang akan kita pakai, di sini akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Mau yang kartun, whiteboard, itu berarti kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kelemahan dari Powtoon juga, dia kalau secara free-nya itu mungkin sekitar 3 hari, itu kita bebas memilih semua fitur-fitur yang ada di Powtoon. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, hanya beberapa yang free, yang lainnya kita harus berlangganan. Tapi tidak masalah, kita gunakan saja yang free. Contohnya di sini kita mau memilih, sesuaikan dengan pilihan. Nah, dengan memilih template, itu kita sudah, ini template kosong ya, berarti di sini kita bisa, di sisi sebelah kanan saya, di sini kita sudah bisa memilih template-templatenya. Ini bisa kita pilih. Karakternya juga bisa kita pilih. Contohnya kita mau milih background-nya yang ini. Oke, kita klik saja. Terus ini ada banyak pilihan. Makanya kondisi di kantor ataupun nanti kita kalau sesuaikan dengan kondisi di sekolah, kita pakai yang ini. Oh, ini yang pro. Kita pilih yang tidak pro saja. Kemudian pilih di sini. Sebentar. Kemudian kita karakternya juga bisa kita tambahkan. Di sini karakter Bapak Ibu bisa lihat di sisi sebelah kanan, ini adalah pilihan-pilihan dari menu-menunya. Ini adalah untuk menulis, untuk teks, kemudian ini adalah karakter. Kita klikkan di sini, kita pilih karakternya orang di sini. Ya. Kita cari yang tidak pro ya Bapak Ibu. Kalau pro, kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali itu masih semuanya masih bisa dipakai. Ini karena saya sudah lama jadinya sudah banyak yang pro, kita tapi banyak sekali pilihan yang secara free. Namanya di sini kita pilih yang free. Nah, di sini pun akan banyak sekali ekspresi-ekspresi dari karakter-karakter itu. Namanya kita di sini akan bahagia, kita cari yang bahagia, yang sedih sesuaikan di sini. Kita klik saja di sini, akan masuk ke dalam background yang tadi sudah kita buat. Nah, oke. Kemudian kita sesuaikan, kita akan beri teks, berarti kita pencet tanda seperti huruf T di sini, teks. Nah, di sini kita pilih, biasanya kalau percakapan ada tempat untuk meletakkan teks percakapannya ya, di sini kita bisa pilih mana yang sesuai dengan kreasi kita. Nah, namanya kita pilih ini, paskan dengan arah obrolannya. Nah, seperti ini, kemudian kita tuliskan di tengahnya teksnya apa yang ingin kita tuliskan. Oke.
Kita tuliskan saja di sini nanti sesuai. Pilihan hurufnya itu juga banyak Bapak Ibu. Semua tersedia, silahkan Bapak Ibu pilih. Tapi ingat, batasan waktu semua yang free adalah 3 hari. Selain itu, setelah itu kita harus bisa memilih yang tidak ada tulisannya pro. Oke, penulisannya. Oke. Tinggal diketik saja di sini. Oke. Ya. Ini pertama. Sudah rapi. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu sendiri, dicoba-coba saja. Ini semua sudah tersedia, cuma kita tinggal mengisi-ngisikan saja. Dan nanti ini Bapak Ibu bisa ketik, ini kok saya agak susah. Nah, nanti kemudian kalau kita mau menambahkan slide, di sini Bapak Ibu ada tanda panah, ada plus, kita tarik saja atau kita tambahkan saja di sini, maka akan halaman kedua. Nah, untuk latar background-nya, background ada di atas ya. Kita kembali lagi klik sini background. Oke, di sini kita pilih lagi. Silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Boleh satu template, satu tema, ataupun Bapak Ibu bisa memvariasikan seperti ini. Ditambah lagi karakternya juga. Bapak Ibu pilih karakternya. Oke. Di sini karakter. Tampilkan lagi juga bisa. Ini adalah template yang sudah tersedia. Kalau seandainya Bapak Ibu mau membuat sendiri, menyusun sendiri, bisa dengan background kosong, kemudian Bapak Ibu menata sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau kreasi Bapak Ibu sendiri. Nanti kita pilih yang background yang kosong. Nah, kemudian ini akan menjadi menarik lagi apabila kita bisa menambahkan efek suara. Efek suaranya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada seperti gambar speaker. Bapak Ibu klik saja di sini. Kemudian akan muncul seperti ini, ada add voicer, berarti ini kita bisa menambahkan suara, rekaman suara kita langsung, ataukah tambahkan add music. Kalau add music berarti kita harus mengambil dari, kita siapkan dulu di perangkat kita download dulu dari internet, disimpan ke laptop kita. Bentar, ini coba saya klik, agak lama. Karena semua terhubung dengan internet. Harus posisi jaringannya kuat. Ini tadi belum ada suara, saat saya jalankan belum ada suaranya. Bentar ini. Oke. Kemudian, ini kalau kita mau merekam, maka kita pakai rekaman. Ini diklik, nanti kita mulai berbicara. Nanti tersimpan, baru kita masukkan. Atau kita hanya membutuhkan background suara yang sudah kita ambil dari internet. Banyak sekali background-background yang bisa kita download. Ini tadi saya sudah coba download. Di sini ada satu. Kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini otomatis sudah masuk ke suara. Coba kita cek. Untuk volumenya jangan lupa di sini.
Oh, tadi maaf salah. Ulangi dulu. Tadi untuk volume saya kecilkan. Volume volume. Tadi tempat saya kecilkan ya. Saya keraskan dulu. Mana volumenya kok tidak nampak ya? Ini tadi bisa saya coba, tapi mungkin tadi pencet volumenya. Oke. Oke, tadi masih proses. Maaf ya, tadi ternyata masih proses jaringannya sangat lambat, prosesnya juga jadi lambat. Oke, tadi nanti. Nah. Oke, seperti ini. Maaf Bapak Ibu, ini terkendala jaringan, jadi agak tidak bisa langsung ya, harus menunggu butuh waktu proses. Maaf ini prosesnya agak lama ternyata. Terkendala jaringan. Memang kelemahannya di sini kita harus benar-benar memastikan posisi jaringannya itu kuat. Ini ngeheng. Ini sepertinya agak ngeheng ini, maaf. Mungkin rekomendasinya ini adalah di daerah kota-kota yang sinyalnya kuat, jaringannya stabil, kita bisa gunakan aplikasi foto. Karena kenapa ini menarik ya, karena aplikasi ini fiturnya banyak dan mudah. Kita tinggal memasang-masangkan saja, nanti akan sudah jadi. Sebentar, ini saya proses. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini adalah waktu kita masih sekitar 12 detik. Sedangkan maksimalnya kita adalah diberi free itu adalah 7 menit. Maka kita bisa set lagi, kita tambahkan lagi. Di sini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi umpamanya saya mau buat sendiri, maka Bapak Ibu lihat di sini fitur-fiturnya. Nah, di sini pilih sendiri, kemudian bisa digabung-gabungkan. Namanya kita masukkan yang ini. Kemudian kita mau menambahkan dengan yang sudah ada, kita namanya di sini
Silahkan sesuaikan dengan kreasi Bapak Ibu ataupun Ananda sekalian. Ini menuntut daya kreasi kita. Semua sudah disiapkan, tinggal dipasang-pasangkan saja sesuai dengan kebutuhan. Kita mau bikin yang background-nya yang ruang kelas, kita bisa di sini kita lihat. Ataupun nanti bisa kita tambah sendiri, background-nya juga bisa Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini adalah panorama. Oke. Publish shape di sini. Jika kita masukkan karakter di sini bisa. Sesuaikan dengan kalau alam berarti nanti bisa kita pilih alam. Kalau di kantor maka kita posisinya cari pegawainya atau pekerjanya kantor. Di sini kita bebas memilih mau yang ekspresi kita bersay hello atau ekspresi kita lagi marah juga bisa. Semuanya sesuaikan dengan kreasi. Kita hapus saja kalau tidak dipakai, hapus bisa langsung di backspace. Dan kita tambahkan, kreasikan Bapak Ibu. Sesuaikan dengan background yang dipilih tadi. Kalau seperti ini mungkin backgroundnya lebih tepatnya di kantor, di ruang, bukan di alam bebas ya. Di sini saya asal milih saja. Terserah, silahkan Bapak Ibu. Kemudian di sini pun tadi sudah ada tambahan-tambahan gambar yang Bapak Ibu bisa pilih. Ingat, kalau sudah lebih dari 3 hari, jangan memilih yang pro. Kita pilih yang free. Manfaatkan, kalau Bapak Ibu baru awal, manfaatkan 3 hari itu untuk berkreasi ya. Karena semuanya masih free. Yang 3 hari sebelum nanti batas waktunya. Nah, di sini kreasikan kita. Di sini kita butuh dituntut untuk berkreasi. Silahkan nanti Bapak Ibu, Ananda biasanya Ananda ini yang suka berkreasi. Silahkan di sini untuk membuat video sesuai dan mudah sekali karena kita tidak usah membuat karakter. Di sini sudah sesuai kan, karakter marah sudah ada, karakter bahagia sudah ada. Mau bentuk yang seperti apa sudah ada juga. Tinggal tambahkan. Silahkan Bapak Ibu kreasikan. Kemudian kita cobakan. Kita sudah memiliki berapa ini? Oke. 2 ya. Dan kita di sini sebentar. Ada telepon. Oke. Ini loading juga, ini prosesnya. Nah, di ruang kelas seperti ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menambahkan apa yang cocok di ruang kelas tadi, kita cari. Ini pro ya. Kita cari yang free saja. Ini kita tambahkan, mamanya ini yang saya cari yang free. Kita taruh di sini boleh. Ini adalah sebenarnya semua ini adalah gabungan-gabungan yang sudah disiapkan. Ini kita bisa tambahin sendiri, jika tidak butuh kita bisa hapus. Semua adalah kreasi. Bapak Ibu mau bikin latar belakangnya mau beda, sambung-sambungkan aja, ambil dari fitur-fitur yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita mulai lagi. Nah, seperti ini. Dan sekarang seandainya sudah cukup,
Bagaimana cara untuk menyimpan? Kalau seandainya Bapak Ibu kok capek ya mau diteruskan nanti lagi, Bapak Ibu bisa save saja. Nanti kita bisa meneruskan lagi. Kita buka lagi aplikasinya, kita teruskan. Nah, tapi kalau sudah yakin itu selesai, maka caranya adalah kita klik yang ekspor. Di sini, kenapa ada tulisan seperti ini? Karena ada yang bagian-bagian yang tadi saya ambil yang pro. Kalau pro berarti nanti kendalanya Bapak Ibu tidak bisa disimpan seperti ini. Ingat kalau Bapak Ibu masih dalam batasan kurang dari 3 hari, semua bisa dipakai. Tapi karena saya sudah lama ini, maka ini sudah sebagian yang pro, dan ini tadi ada sebagian yang pro saya pakai. Karena dipakai yang pro, maka saat mau menyimpan, ini tidak bisa. Tapi sebenarnya ini bisa disiasati Bapak Ibu. Disiasati adalah dengan cara nanti kita menggunakan perekam layar laptop. Ini saya tidak tahu pro-nya yang mana, saya buang yang sehingga nanti bisa disimpan. Coba, maaf ini saya cuma hanya persiapan hari ini benar-benar minim karena tadi sore baru menyelesaikan tugas untuk pembekalan pengajar praktek. Jadi maaf kalau ini tidak maksimal. Kemudian coba kita ekspor kalau masih ada ya. Tadi ada bagian-bagian yang harus kita buat. Oh ya, kita ajarkan saja ekspornya. Oke, nah kalau sudah tadi karena saya menggunakan yang pro, maka tidak bisa karena sudah saya buang, maka ini bisa kita save. Di sini ada pilihan, mau kita save sebagai MP4 atau JPG, silahkan Bapak Ibu. Memang kelemahan dari ini semua berbayar semua dan semua harus berlangganan. Di sini pun saat kita mau download video MP4, itu adalah pro, kita harus berlangganan. Nah, bagaimana? Ya caranya, tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa gunakan perekam layar. Jadi tanpa kita download, nanti kita sudah punya perekam layar yang bisa menampilkan di situ. Dan sebentar, ini butuh loading juga. Share link juga boleh. Di sini share link aja. Bentar ya, ini lambat. Sebentar, ini tadi saya pegang yang YouTube. Yang sharing aja, yang ini export, kemudian kita share link. Bentar, saya ada telepon dulu. Nah, tadi kita setelah export, yang kita pilih yang nanti saya ulangi yang Photon ya. Kemudian kita tuliskan di sini, boleh kita tuliskan judulnya ataupun kita kosongi juga tidak apa-apa. Edukasi, umpamanya kita hubungannya dengan pendidikan, kita kemudian publish, kemudian next. Kita pilih yang mana, pilih aja yang sedang karena terkunci, kemudian publish with watermark.
Ini sudah, Bapak Ibu bisa lihat pratinjaunya dulu di sini. Tadi karena sebagian sudah saya hapus, karena tadi ada yang pro, maka cuma tinggal ini. Nanti Bapak Ibu bisa cobakan sendiri. Nah, di sini nanti kita bisa kemudian kita pilih apa Bapak Ibu mau yang di-download dalam bentuk apa. Di sini kita share di Facebook atau di YouTube juga bisa. Memang kesulitan di sini adalah menyimpan. Makanya saya tadi merekomendasikan kita kan punya layar rekaman. Kalau saya biasanya menggunakan Facetune. Nah, di situ saat kita modelnya seperti ini, Bapak Ibu, saat kita modelnya sudah bisa dipratinjaukan, maka kita rekam menggunakan layar, laptop. Sebentar ini. Ini masalahnya kalau mau MP4 ini juga terkunci sudah. Masalahnya saya sudah lama sekali, ini belum saya perbarui. Saya harus daftar dulu yang ini. Maka solusinya biasanya adalah saya menggunakan perekam layar. Jadi saat kita pratinjau seperti ini, nah, ya, kemudian kan kita sudah layar laptop kita itu adalah sudah merekam. Nah, nanti hasil rekaman ini yang kita gunakan Bapak Ibu untuk mengatasi prabayarnya itu. Memang ini adalah aplikasi yang menggunakan sarana online, jadinya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, walaupun banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba, coba-coba ya. Baik, mungkin ini dari saya, nanti kalau ada yang mau bertanya jawab. Banyak sekali panduan-panduannya bisa kita lihat secara lebih jelasnya nanti di YouTube Bapak Ibu. Maaf sekali dengan keterbatasan saya malam ini karena kurang persiapan dengan waktu yang begitu mepet untuk membuat segala hal. Saya mohon maaf sekali lagi karena banyak sekali yang harus saya selesaikan juga. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali, saya yakin sekali ini banyak jauh dari sempurnaan, tapi ini yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Lanjut, mungkin itu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Apri. Baik ya, terima kasih sekali Ibu Siti Komsatun, menarik sekali paparannya. Nah, di situ tadi kita lihat bahwa dengan Powtoon kita bisa bikin media ya, video pembelajaran yang tentunya menarik sekali buat anak-anak ini, karena kan ada kartun-kartunnya ya, biasanya anak-anak kan suka sekali dengan kartun, ya itu menarik sekali. Ada tangan-tangan bergerak, ada yang animasi geraknya itu. Ya, ini Bapak Ibu bisa coba ini. Mungkin berkali-kali nyoba ya Bu ya, Bu Atun ya, Iya, baru. Iya. Tadi juga ya. belajar juga dari lihat-lihat dari YouTube juga, tapi ini sudah lama nggak bikin. Waktunya sangat mepet untuk membuka-buka lagi. Ya. Baik, untuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Ya, silahkan untuk yang mau bertanya atau mau menanggapi atau mungkin mau sharing bisa. Ayo silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh, atau mau bertanya, boleh. Masih ada waktu 10 menit. Ya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik ya dengan aplikasi ini, banyak sekali panduan-panduan yang bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Sebenarnya kita bisa menggunakan YouTube sebagai referensi kita, menambah wawasan kita, banyak sekali hal-hal yang menarik, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan secara gratis Bapak Ibu ya, asal kita telaten saja. Ya, ini ada yang
Japri saya bertanya tadi karena ketinggalan ya, mohon diterangkan kembali caranya ke Powtoon tadi daftar dulu ya Bu ya. Iya, nanti Bapak Ibu klik aja tadi ya. Ini masalahnya karena saya sudah akunnya sudah Daftar. pernah, ya jadi langsung otomatis masuk ke situ. Bapak Ibu buka aja langsung di Google Chrome-nya, kemudian diketik foto, nanti diklik paling atas sendiri, di situ ada pilihan login. Bapak Ibu di situ login saja, masukkan nomor WA, alamat emailnya, kemudian password, kemudian nanti akan ada verifikasi ke email, ataupun Bapak Ibu bisa masuk melalui Facebook. Ya, tahu kan, Facebook nanti langsung diverifikasi. Iya. Nanti tinggal pilih masuk, kemudian di situ banyak sekali template-template yang bisa dipilih tanpa kita harus memasangkan satu-satu background apa, semua sudah tersedia di situ. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, ya. Oh, dari saya ini Bu mau bertanya sedikit. Mungkin tidak kalau kita bisa pakai animasi atau gambar-gambar atau tadi kayak template-template itu tapi di luar dari yang ada di Powtoon. Mungkin atau tidak? Mungkin kalau template seperti background mungkin bisa ditambahkan Bu. Saya pernah coba, sepertinya bisa untuk background-nya ya. Kemudian kalau karakter mungkin jarang, karakter semua sudah tersedia di situ. Jadi manfaatkan waktu 3 hari itu yang disediakan free untuk berekspresi, untuk berkreasi. Karena setelah 3 hari itu adalah tetap disediakan tetap disediakan fitur-fitur yang free, tapi yang bagus-bagus, yang menarik itu biasanya sudah berbayar. Tapi selama 3 hari ini, kalau kita mau fokuskan ke situ, semua bisa kita explore dalam 3 hari. Nah, solusinya tadi juga, seandainya pun mau dipakai, solusinya tadi saat mau menyimpan, kita gunakan saja model rekam layar. Jadi, tanpa kita download, tanpa kita ekstrak, tapi kita sudah bisa mempunyai video fullnya, nanti kita potong sendiri pakai aplikasi pemotong video seperti itu. Watermark tetap ada ya? Ya. Watermark-nya masih ada. Ya. Emang watermark-nya masih ada fotonya. Mungkin kalau yang di KineMaster itu kita bisa cari yang Pro, KineMaster Pro itu tidak ada watermark-nya ya. Kalau Powtoon sepertinya saya belum menemukan cara untuk menghilangkan watermark-nya. Atau mungkin nanti dipotong di pas editingnya mungkin bisa. Karena lapis ya dari. Ya banyak. Kalau dilihat itu ya mungkin banyak keribetan. Orang bilang, waduh ini harus semuanya internet ya, semuanya harus pakai jaringan. Iya, karena emang fitur-fitur yang disediakan itu memang bagus. Kita dipermudah. Tanpa harus kita menyusun background-nya, memasang satu-satu, itu sudah ada template yang tinggal kita masukkan karakternya, kita masukkan teksnya, itu sudah jadi satu cerita. Ya, tapi ya semua terkendala dengan jaringan seperti itu. Tapi ya itu nanti bisa di-save. Jadi kalau saat jaringan itu loss, kita teruskan lagi, kita cari tempat lagi yang jaringannya kuat, itu nanti tersimpan dalam cloud, dalam secara online-nya itu. Lalu untuk ini, apabila sudah diekspor, apakah file yang belum diekspor itu masih ada sehingga kita bisa edit lagi, misalnya di lain waktu ya kita misalnya pengen nambah atau berkreasi? Iya, masih Bu, masih. Asal kita menyimpan itu, linknya itu masih ada, nanti akan menjadi seperti album kita di Powtoon itu. Dalam akun kita itu, kita apa saja yang pernah kita buat, itu biasanya tersimpan dan bisa kita edit lagi. Ayo, dari yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Masih ada 4 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari Ibu Siti Skopsatun bisa memberikan statement yang terakhir. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, penggunaan media pembelajaran itu sangatlah penting untuk penyampaian konsep kita kepada anak didik kita. Kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan satu kreasi yang bisa memotivasi orang peserta didik aktif dalam pembelajaran dan
itu bisa berkonsep itu bisa masuk ke dalam anak didik sehingga dapat berbekas dan dapat dipakai dalam kehidupan dia secara nyata. Ingat sebuah jurgan sekarang yang sedang digalakkan oleh Mas Menteri yaitu Merdeka Belajar, di mana kita harus bisa mengenali karakteristik setiap anak, bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter anak masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan anak, salah satunya kita dalam pembelajaran, kita bisa gunakan media yang tepat, yang menarik, yang mungkin nanti kelanjutannya kita ajarkan mereka untuk berkreasi, tidak hanya kita bisa mulai ajarkan dengan mulai era digital ini, kita mulai ajar ke anak-anak bagaimana mereka memanfaatkan digital ini untuk pembelajaran. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Oke, Bu Siti Komsatun, standing applause untuk Bu Siti Komsatun. Terima kasih sekali, banyak ilmu yang kami dapat, insya Allah bermanfaat, dan kita ini saya pribadi akan mencoba nih besok nih latihan. Nah, karena waktu sudah hampir habis, maka diskusi pada malam ini kita tutup saja, nggih. Waktu saya kembalikan kepada host, monggo host untuk menutup Vicon. Ya. Terima kasih untuk Ibu Apri dan terima kasih juga untuk Ibu Siti Komsatun atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Besok juga saya mau coba Bu, karena juga saya belum pernah. Iya. Nanti kalau kurang paham bisa lihat YouTube ya Bu. Bisa japri juga ya Bu ya. Oh, siap japri. Ya, bisa kalau ada yang kurang jelas juga bisa japri ke Ibu Siti Komsatun. Ya, siap. Bersedia nggih Bu? Siap. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Karena waktu sudah malam dan juga sudah habis untuk sesi ini, kami akan tutup, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mengisi presensi di link yang sudah disediakan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih Pak Saifullah mendampingi kami. Terima kasih untuk yang sudah ke Ya. Bu. Terima kasih Bu Marhen. Yang dari Kuta Arjo nih, Bu Mariati juga. Ya, sama-sama. Bu. Masih di tempat ternyata. Maaf loh ini ilmunya nggak begitu banyak, masalahnya penguasaannya juga harus mulai diulas lagi. Persiapannya mepet ini. Persiapannya mepet sudah bagus Bu, sudah hebat, apalagi kalau persiapannya matang. Maghrib itu selesai menyelesaikan tugas yang harus dikirim segera. Oke. Selamat malam ya semuanya, Ya, saya izin lah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum.